Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nono, NIM 2022070279. Langsung saja, kali ini kita akan mempelajari tentang hakikat pembelajaran. Dalam menyampaikan pengajaran, di sini saya akan memulai dari apa itu IPA. Istilah IPA itu lazimnya digunakan di jenjang pendidikan sekolah dasar, baik itu SD maupun SMP. Namun bergerak sejalannya pendidikan lebih tinggi, tentunya di jenjang SMA dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama itu biologi, fisika, dan kimia. Dalam hal ini merupakan sebuah program yang bukan hanya memberikan pemahaman tentang konsep sains, tetapi juga menanamkan dan mengembangkan keterampilan serta sikap dan tentu saja nilai-nilai kepada siswa. Kemudian pemahaman konsep sains dilakukan melalui standar inquiry menurut Science National Education. Nah, standar yang ketiga seperti kita ketahui bersama bahwa pendekatan konstruktivisme itu tentu memandang siswa merupakan seorang pembelajar yang aktif. Dengan demikian, pengetahuan yang baru diterima tentu saja sangat penting dikonstruksi langsung oleh siswa. Nah, ketika pembelajaran IPA tentu saja tentu saja dapat mengembangkan pemahaman, kemampuan bertanya, kemudian kemampuan menyempurnakan jawabannya terhadap gejala alam dan karakteristik alam. Yang kedua, sistematis. Tentu saja dilakukan dalam kegiatan pembelajaran IPA. Ini diterapkan dalam lingkungan dan teknologi dan kegiatan ilmiah ini tentu saja berbasis terhadap metode ilmiah. Yang kedua adalah hakikat IPA. Hakikat IPA itu sendiri terbagi menjadi 4 dimensi. Yang pertama, IPA sebagai produk. Yang kedua, IPA sebagai proses. Yang ketiga, IPA sebagai sikap. Dan yang keempat, sebagai komponen. Komponen ini kita akan membahas sama-sama. Sebagaimana kita ketahui bahwa IPA sebagai produk merupakan serangkaian pengetahuan layaknya kita masuk kelas, lalu menyampaikan materi kepada IPA. Itulah yang disebut sebagai hakikat IPA dalam bentuk produk. Nah, sejumlah produk pengetahuan dapat diklasifikasikan sebagai pengetahuan yang bersifat fakta. Yang kedua, pengetahuan yang bersifat konsep, pengetahuan yang bersifat prosedur, dan yang keempat, pengetahuan yang bersifat metakognitif. Kemampuan calon guru dalam mengidentifikasi dan menggunakan konten-konten yang masuk dalam 4 kategori ini tentu akan mempermudah Anda dalam menentukan strategi pembelajaran yang tepat. Yang kedua, terkait dengan proses. Nah, dalam sains ada sejumlah keterampilan yang dapat dibekalkan kepada peserta didik. Salah satunya adalah keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains ini ibaratnya merupakan jantung kegiatan ataupun aktivitas mengajar sains itu sendiri. Keterampilan sains itu ada beberapa keterampilan berpikir yang bersifat abstrak dan berhubungan dengan proses mental. Diantaranya adalah proses keterampilan berpikir secara tinggi seperti berpikir kritis, berpikir kreatif, juga dapat dibekalkan pada saat Anda mengajar sains. Yang ketiga berkaitan dengan sikap. Sikap ini berkaitan dengan sikap ilmiah yang merupakan hal yang sangat penting dibekalkan kepada peserta didik, sehingga kemampuan siswa tidak hanya dibekalkan kepada aspek pengetahuan, keterampilan, tapi memiliki sikap ilmiah. Yang terakhir adalah teknologi, di mana teknologi adalah aplikasi dari sains, sehingga pemahaman mereka terhadap sains itu dapat diimplementasikan sehingga mereka dapat memberikan satu inspirasi untuk membuat atau menerangkan satu karya teknologinya yang sederhana. Baiklah, demikian
video pembelajaran dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.